Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NPM 23120111402 dan rekan saya. Nama saya Radi Pramudiwan Sri dengan NPM 23120111325. Pada video kali ini kami akan membahas kasus nyata yang sangat relevan dalam perspektif hukum telematika di Indonesia, yaitu kasus kebocoran data pribadi. Kenapa kami pilih kasus ini? Karena dampaknya langsung dirasakan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Dan kasus ini menjadi ujian nyata bagi sistem hukum digital kita. Kami akan membagi pembahasan ini menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama akan membahas latar belakang kasus dan kerangka hukumnya, sedangkan bagian kedua akan membahas analisis pelanggaran dan implikasi hukumnya. Kasus yang kami angkat adalah kebocoran data pribadi, salah satu isu paling krusial dalam hukum telematika Indonesia saat ini. Mengapa kami memilih kasus ini? Pertama, skalanya tidak main-main. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan kasus kebocoran data terbesar di dunia. Pada tahun 2021, data lebih dari 279 juta peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di dark web. Kemudian, pada tahun 2024, serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional atau PDN menyebabkan data jutaan instansi pemerintahan lumpuh dan terancam bocor. Ini bukan hal kecil. Ini data hampir seluruh penduduk Indonesia. Kedua, kasus ini sangat relevan dengan perkembangan hukum telematika terbaru, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, yang menjadi regulasi paling komprehensif di bidang ini. Lalu, apa saja kerangka hukum yang mengatur kasus ini? Ada 3 regulasi utama yang perlu kita pahami. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur secara lengkap hak-hak subjek data, yaitu kita sebagai pemilik data, serta kewajiban pengendali data seperti instansi pemerintahan dan perusahaan swasta. Sanksi administrasinya bisa mencapai 2% dari pendapatan tahunan. Sementara sanksi pidana bisa dijatuhkan hingga 6 tahun penjara bagi pihak yang dengan sengaja memperoleh atau mempergunakan data pribadi secara ilegal. Kedua, Pasal 32 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang secara tegas melarang setiap orang mengakses, merusak, atau mencuri data elektronik milik orang lain tanpa hak. Ancaman pidananya bisa mencapai 10 tahun penjara, jauh lebih berat dibandingkan banyak kejahatan konvensional. Ketiga, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik, baik pemerintah maupun swasta, untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kerahasiaan data yang mereka kelola. Setelah memahami kasusnya dan dasar hukumnya, sekarang kita analisis siapa saja yang bisa dijerat secara hukum dan apa implikasinya. Dalam kasus kebocoran data, ada 2 pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pihak pertama adalah pelaku serangan atau peretas. Mereka dengan sengaja meretas sistem mencuri data, lalu menjual dapat dijerat pasal 32 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara hingga 10 tahun. Jika data yang dicuri kemudian digunakan untuk penipuan atau kejahatan lain, pelaku juga bisa dijerat pasal berlapis. Misalnya dari KUHP atau Undang-Undang Tindak Pidana Cyber, pihak kedua, dan ini yang sering luput dari perhatian publik, adalah penyelenggaraan sistem yang lalai dalam kasus BPJS maupun PDN. Pertanyaan besarnya adalah, apakah lembaga pengelola data sudah memenuhi standar keamanan yang diwajibkan oleh hukum? Jika terbukti ada kelalaian, mereka dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang PDP dan bahkan digugat secara perdata oleh korban yang dirugikan. Ini penting. Hukum telematika tidak hanya mengejar penjahat cyber, tapi juga menuntut tanggung jawab dari pihak yang dipercaya menyimpan data kita. Lalu apa hak kita sebagai pemilik data? Berdasarkan Undang-Undang PDP, setiap warga negara memiliki hak atas datanya sendiri. Yang pertama,
hak untuk mengetahui data apa saja, kemudian yang dikumpulkan tentang kita. Yang kedua, hak untuk meminta perbaikan jika data kita tidak akurat. Ketiga, hak untuk meminta penghapusan data. Dan keempat, yang paling kuat secara hukum, hak untuk menuntut ganti rugi jika data kita bocor akibat kelalaian pengelola. Inilah mengapa kasus kebocoran data bukan sekedar isu teknis IT, melainkan isu hak asasi manusia di era digital. Apa yang bisa kita pelajari? Kasus ini mengajarkan kita bahwa perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab bersama. Negara wajib membangun sistem yang aman, penyelenggara data wajib mematuhi standar hukum, dan kita sebagai pengguna harus sadar akan hak-hak kita. Hukum telematika hadir bukan untuk menghambat kemajuan digital, tapi justru untuk memastikan kemajuan itu berjalan secara aman, adil, dan bertanggung jawab. Sekian analisis kami tentang kasus kebocoran data pribadi dalam perspektif hukum telematika. Lebih dan kurang, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.